Silahkan duduk. Shalom. Saya mau tanya, siapa yang pernah mendengar kesaksian saya? Angkat tangan coba. Tinggi-tinggi. Oh iya. Yang belum pernah, angkat tangan. Tinggi-tinggi. Oh, saya perlu kesaksian tidak nih? Ya. Nah, oke, saya kesaksian sebentar aja. Bagaimana saya bertobat? Kalau orang belum kenal saya, mantan paranormal, dukun sakti. Dikira orangnya kakek-kakek berjenggot gondrong. Tidak taunya orangnya kecil tapi keren. Saya kesaksian bagaimana saya bertobat percaya Tuhan Yesus. Saya orang Blasteran, papa saya orang Chinese, mama saya ibunya Jawa, ayahnya Cina. Jadi saya 75% Chinese dan 25% Jawa. Nah, dari keluarga Jawa, mama saya punya ibu yaitu nenek saya. Ini dari keluarga Jawa. Nenek ini punya ibu lagi, yaitu kakek nenek buyut. Keluarga dari kakek nenek buyut inilah kakek nenek guru saya. Kakek saya terkenal dengan tokoh aliran putih, namanya Sapuangin. Terkenal dengan ilmu pindah tempat. Dan terkenal dengan ilmu kebal aji lembu sekilan, tembak sejengkal. Dan terkenal dengan ilmu menghilang. Di antara 5 bersaudara, saya anak nomor 2 yang memiliki hari kelahiran Sabtu Pahing. Karena itulah sejak usia 9 tahun saya dididik dan dilatih untuk menjadi seorang dukun. Usia 9 tahun pertama kali saya belajar adalah aji tapak banyu, ilmu mengambang di atas air. Gara-gara punya ilmu itu sampai sekarang tidak bisa renang. Sejak usia 10 tahun, saya sudah menguasai ilmu Ngrogo Sukmo. Mati dalam hidup, hidup dalam mati. Rohnya keluar dari tubuh. Dan usia 10-11 tahun, saya dibekali jimat, pusaka. Tidak terlalu banyak, hanya kira-kira 100 macam pusaka. Keris tombak pedang, dan 6 pusaka kebal. Besi kuning, mirah delima, lulang kebelandoh, kitab Istanbul kul buntet badar besi, anti tembak, anti bacok, anti cukur. Jadi kalau megang jimat itu rambut tidak bisa dipotong. Jadi kalau mau potong rambut, jimat dijauhkan dulu baru dipotong. Dan dalam tubuh saya dipasang susuk, jarum emas dan jarum tembaga. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semua disusuk. Dan waktu itu saya belajar ilmu menghilang, ilmu santet, ilmu pelet, kedip-kedip. Setelah itu saya masih ingat guru saya berkata sama saya, ada 2 jalan yang harus kamu pilih salah satu. Kalau kamu jadi orang baik, jadilah orang baik sekalian. Tapi kalau kamu menjadi seorang penjahat, jadilah penjahat kelas kakap. Bila perlu di akhirat, jadilah rajanya para penjahat. Nah, sejak kecil saya punya prinsip, saya harus jadi orang baik. Walaupun saya mempelajari ilmu hitam, berbagai macam mantra saya kuasai semua. Lulus SD, saya dibekali ilmu namanya Aji Sirep Begonondo. Kalau mantra itu diucapkan, satu kampung tidur semua. Dan itu ilmu untuk ngerampok. Nah, sirep ilmu di atas hipnotis. Kelas 2 SMP guru saya berkata sama saya, tinggal 1 mantra lagi yang harus kamu kuasai, yaitu puncak dari ilmu hitam dan puncak dari ilmu putih. Namanya Pamengkang Jagat Bumi Sapitu. Membelah dunia dengan 7 kegelapan. Tetapi ilmu ini memiliki rahasia titik kelemahan. Seumur hidup kamu, kamu tidak boleh menikah. Jatuh cinta tidak boleh, berhubungan dengan wanita tidak boleh. Ini yang susah. Kalau kamu melanggar pantangan ilmu ini, maka ilmu yang kamu kuasai akan menghancurkan hidupmu sendiri. Karena puncaknya ilmu yang kamu miliki, yaitu mati dalam hidup, hidup di dalam mati. Kamu harus hidup dalam kematian, dan hidupmu adalah kematian. Waktu itu saya disuruh berpikir,
Tapi dia berkata sama saya, kalau kamu tidak menguasai ilmu terakhir ini, sia-sia kamu belajar bertahun-tahun. Nah, tinggal satu langkah lagi, kamu menguasai ilmu terakhir. Demi menguasai ilmu terakhir, saya bersedia untuk melakukan apa menjadi syarat ilmu itu. Hidup dalam mati, mati dalam hidup. Setelah menguasai ilmu terakhir, guru saya berkata sama saya, dengan menguasai ilmu terakhir, sudah waktunya kita harus berpisah. Sebelum aku mati, aku tahu apa yang akan terjadi tentang garis takdirmu. Dan apa yang akan terjadi, dan aku tahu jam berapa dan kapan aku mati. Dia bilang itu. Nanti kira-kira usia 18 tahun, kamu akan melihat suatu cahaya terang. Dan usia 19 tahun, kamu akan ketemu seorang raja yang datang dan muncul dari timur. Dan kalau kamu ketemu dia, itulah jalan terang. Saudara masih ingat mendengar tentang ramalan Ratu Adil? Satrio Paningit, pernah dengar tidak? Yang disebut Noto Negoro, pernah dengar tidak? Nah, Jongko Joyoboyo. Nah, itu ramalan kuno. Nah, bahwa nanti yang bisa Noto Negoro, yang bisa memulihkan negara ini, hanya Ratu Adil. Nah, Ratu Adil ini bukan wanita, karena disebut satria. Apa saudara? Satria, laki-laki. Nah, seorang raja yang adil dari timur, yang datang dan muncul dari timur. Kalau kamu ketemu dia, itulah jalan terang. Aku akan mati. Sebelum aku mati, aku memberitahu kamu tentang rahasia takdir. Waktu itu saya tanya sama guru saya, bagaimana saya tahu jalan terang itu? Karena kakek saya itu bukan orang Kristen, anti Kristen. Karena Kristen dianggap agama penjajah. Sedangkan kakek saya dan saya agama adalah Pancasila, semua ikut. Saya tanya, bagaimana saya tahu jalan terang itu? Nanti jiwamu akan tertuntun di sana, karena kamu sudah ditakdirkan oleh sang takdir untuk ketemu dia. Dan kalau kamu ketemu dia, itu jalan terang. Aku akan mati kira-kira 2:30. 2:30 aku akan mati. Sebelum aku mati, aku tidak mau membuat susah anak cucu walaupun aku mati. Besok nomor SDSB buntutnya 50. Ingat untuk beli peti matiku. Jadi sebelum aku mati, aku tahu 2:30 aku akan mati. Dan kalau aku mati, aku tidak membuat susah anak cucu. Kamu tak kasih nomor buntut SDSB Rebu malam Kamis. Besok keluar nomornya 50. Dan ingat untuk beli peti matiku. Nah, 2:30 meninggal, tepat. Dan besok bukaan nomor SDSB Rebu malam Kamis keluar nomor 50 untuk beli peti matinya dia sendiri. Nah, setelah kakek saya meninggal dunia, saya kehilangan arah. Kenapa kehilangan arah? Usia masih remaja, dibekali kesaktian-kesaktian seperti itu. Hawa itu kan panas, ingin tahu kekuatan itu sehebat apa. Katanya ada dukun sakti, saya datengin. Baru saya tunjukkan aji panglemunan, ilmu menghilang. Dukune bingung, menghilang di mana anak ini? Malah dukune jadi murid saya. Katanya ada dukun sakti lagi, saya kalahkan. Saya bertarung terus setiap hari. Usia 15 tahun. Saya sudah melewati berbagai macam pertarungan. Saya kalahkan dukun-dukun berbagai aliran di tanah Jawa. Mendekati usia 18 tahun. Saya diajak kakak saya. Tan, ada KKR-nya Gilbert Lumoindong. Cewek sip-sip. Saya berkata sama kakak saya, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Rahasia titik kelemahan saya terletak di wanita. Kakak saya ngomong,
Yang cari cewek bukan kamu, tapi saya. Kamu cukup gunakan aji jaran goyang semar mesem. Ilmu pelet. Nah, waktu itu gara-gara sate kambing saya ikut KKR. Saya KKR duduk di paling belakang. Tiba-tiba pendeta Gilbert khotbah. Saya baru cari mana yang mau dipelet. Gilbert khotbah. Orang Kristen tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai, tidak bisa diguna-gunai. Dari belakang saya berkata, ini pendeta gemuk montok nantang orang ini. Saya baca mantra setan kober, kobaran api setan. Supaya pendeta gemuk montok itu tidur di mimbar, muntah darah, jemaat bubar. Saya santet Gilbert. Gilbert berkata, haleluya, Tuhan memberkati. Ilmu saya kabur. 2 kali itu saya santet kabur. Tidak kena. Tiba-tiba pendeta Gilbert berkata, siapa dukun-dukun yang punya jimat-jimat, maju ke depan, artakol. Kebetulan saya tidak bisa bahasa Inggris. Saya kira artakol itu tempat adu ilmu. Nah, dari belakang saya maju ke depan. Tujuannya untuk daftar bertarung. Nah, tiba-tiba pendeta Gilbert tatap saya. Tony, kamu yang punya ilmu setan kober. Muridnya Gejik si setan kober. Yang kebal senjata yang bisa menghilang dukun kecil itu. Ya kan? Saya kaget setengah mati. Pendeta ini sakti juga. Bisa tahu ilmu saya, nama saya, guru saya, kekuatan saya. Tidak taunya apa. Setelah saya bertobat, pendeta Gilbert terus terang. Aku pun diberitahu pendeta lain juga. Waktu saya belum tahu kan saya kaget, hebat amat itu. Nah, saya tantang Gilbert. Kalau saya kalah, aku berguru sama kamu. Kalau aku menang, kamu mati. Gilbert berkata, besok pagi kamu saya tunggu di sini. Saya pulang, 1 malam itu saya susah tidur. Karena 1 kata, haleluya. Hari yang kedua, saya datang. Pendeta-pendeta ngelilingi saya. Sikir, raba. Saya bingung, belum pernah ada mantra raba-raba. Nah, setelah saya bertobat, saya baru tahu. Kalau di karismatik ada bahasa roh. Saya kan bingung apa yang mau diraba. Kan rahasia titik kelemahan saya wanita. Saya paling takut diraba. Karena habis nanti kekuatan saya hancur. Nah, karena saya diberitahu kalau sampai kamu cinta atau jatuh sama wanita, mati kamu. Itu kelemahan saya. Nah, waktu itu saya gini, raba-raba, ada apa ini? Saya lihat gitu, pendeta Gilbert datang. Dia lihat saya, pertarungan itu jarak dekat 1 meter, muka dengan muka. Pendeta-pendeta ngelilingi. Saya pukul Gilbert, das. Waktu saya pukul Gilbert, ada satu kekuatan aneh yang melindungi para pendeta. Ilmu saya itu memukul diri saya sendiri. Benteng pertahanan saya, tameng besi kuning, hancur. Dari tubuh saya keluar serbuk tembaga dan serbuk emas. Waktu itu kan saya disusuk semua. Waktu itu saya mau muntah darah, tak tahan lagi, gengsi kalau ketahuan. Saya ngomong sama Gilbert, besok terusin lagi. Gilbert berkata, besok pagi kamu saya tunggu di sini jam 8. Saya pulang, 2 malam itu saya susah tidur. Karena 1 kata, haleluya, dan yang kedua, raba-raba. Nah, hari yang ketiga, saya datang, pendeta-pendeta ngelilingi saya. Gilbert di depan saya, muka dengan muka. Saya gunakan semua kekuatan saya. Tidak bisa kena. Mendekati jam 12 siang, tepatnya tahun 92. Saya berkata sama Gilbert, kalau aku kalah, aku berguru sama kamu. Kalau aku menang, kamu mati. Ilmu terakhir, pamengkang jagat, membelah dunia. Saya baca mantra terakhir. Waktu saya baca mantra terakhir, untuk siap mukul Gilbert, saya lihat tubuhnya pendeta Gilbert, pendeta-pendeta keluar cahaya terang.
Waktu saya lihat cahaya terang itu, saya mundur berapa langkah? Maju atau mundur? Saya ambil keputusan maju. Karena saya masih ingat pesan guru saya. Dan waktu itu tepat usia saya 18 tahun. Ramalan tentang takdir. Waktu itu saya bingung. Maju atau mundur? Maju. Saya pukul gilbet. Waktu saya pukul gilbet, jarak sejengkal gini, cahaya itu membuat saya terpental. Kira-kira 10 sampai 12 meter. Saya kalah, hilang ingatan, gila 1 tahun. Saya didoain pendeta-pendeta, bukannya tambah sembuh, tambah gila. Dalam kondisi saya hilang ingatan setahun. Tiba-tiba ada cahaya terang datang. Syuk, masuk kepala saya sembuh seketika. Dan cahaya itu terdengar suara. Akulah Alfa, akulah Omega, yang awal dan yang akhir. Akulah Raja yang adil dari timur. Aku adalah aku, akulah aku, Yahweh. Saya ketemu Yesus sendiri. Yesus lahir di Timur Tengah, betul? Dan akan datang kedua kalinya menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun sebelah timur. Dalam ramalan Jawa, ramalan kuno dikatakan bahwa Ratu Adil itu akan datang dan muncul dari timur. Dan arti ratu itu bukan wanita, tapi satria. Nah, saya ketemu Yesus sendiri tahun 93. Tapi saya tidak bisa lihat wajahnya, hanya bisa lihat jubahnya berkilauan. Disitulah saya bertobat tahun 93. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus menghilang di depan saya. Dan kekuatan mistik gaib saya lenyap sampai sekarang. Saya cari pendeta Gilbert. Pendeta Gilbert berkata, saya minta kamu sekolah Alkitab dulu. Aku ingin tahu apakah kamu betul-betul bertobat atau nanti kumat lagi. Saya dikirim sekolah Alkitab di Inteos. Saya murid dari pendeta Pontas Pardidi. Saya lulus sekolah Alkitab tahun 96. Lulus ranking 4, tepuk tangan dulu. Saya lulus ranking 4 karena muridnya tinggal 4. Saya senang sekali. Sebenarnya saya ranking 5. Waktu mau wisuda yang 1 kabur. Tinggal yang di wisuda 4 orang. Saya berterima kasih sama yang kabur itu. Jadi waktu setengah tahun mau wisuda yang 1 ini kabur. Jadi tinggal setengah tahun aja dia sekolah, kabur. Kabur jadi tentara. Nah akhirnya waktu mau wisuda ya tinggal 4 orang. Saya di wisuda, saya mau menangis. Kenapa? Bisa lulus. Untuk ranking 10 besar itu susah, betul? Betul? Bisa ranking 4. Senang sekali. Yang lebih hebat adik kelas saya, ranking 2. Muridnya tinggal 2. Di sekolah Alkitab kan gitu, daftar banyak, lulus tinggal jari aja dihitung. Karena sekolah Alkitab itu kalau enggak panggilan, pasti minggat. Setiap hari makannya kangkung. Yang kedua, itu ikan asin segini, makan kayak antria tahanan perang. Wah, soal kita kan gitu saudara. Pagi doa, jam 5 itu doa, sampai jam 6. Jam 6 ngangkat pasir dulu. Ini untuk bangun sekolah. Sampai jam 7. Jam 7, jadi sekolah kita begitu. Kita ini yang bangun sekolah. Ngangkat itu. Makanya tinggal 4. Jam 7 nanti jam 7 siap-siap mandi. Saya itu makan. Jam setengah 9 udah langsung ke kelas. Nah setelah itu jam 12 sampai jam 12 istirahat 1 jam. Jam 1 sekolah lagi.
sampai jam 4. Sekolah Alkitab begitu. Makanya paling enak tuh sekolah Alkitab zaman sekarang. Makanan terjamin, tempat tidur juga terjamin. Kita itu tempat tidurnya, saudara, itu sampai tipis segini, saudara. Itu ya spon itu yang spon namanya itu ya. Itu udah berapa generasi. Segini, waduh. Dan tempat tidurnya, kalau pertama kali tidur pasti akan store dulu. Apa, saudara? Itu tempat tidur itu sepanjang kira-kira segini aja. 1 meter. Nah itu enggak ada ininya. Jadi pertama kali dia masuk, kalau dia tidurnya biasa gini-gini sampai ke sana, wow, terjun bebas ke lantai dulu, tok, setoran pertama. Nah, sekolah Alkitab itu gitu, wisuda itu bisa dihitung jari. Nah kalau saya sekolah Alkitab setingkat SMA, nah, kalau yang kuliah, yang teologi saya enggak. Nah saudara, itulah kesaksian saya, bagaimana saya bertobat percaya Tuhan Yesus. Dan tahun 2001, waktu tindak kejahatan kriminal yang berhubungan dengan ilmu hitam merajalela di Indonesia, makanya saya diminta untuk memberi pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang. Teknik untuk mengalahkan ilmu hitam, rahasia, titik kelemahan ilmu hitam. Nah, dari inspektur polisi berkata, untuk mengalahkan ilmu hitam harus cari tokohnya ilmu hitam. Akhirnya saya diminta, saya berkata, inspektur polisi, saya sudah bertobat, tidak mungkin kumat lagi. Nah karena Bapak bertobat, kami minta tolong. Karena yang tahu kelemahan ilmu hitam adalah orang yang mempelajari ilmu hitam. Akhirnya saya diminta tahun 2001 sampai 2003 untuk memberi pengarahan untuk polisi para perwira. Waktu itu tidak terlalu banyak, hanya kira-kira 200 perwira. 200 perwira. Saya kasih pengarahan, ini ilmu hitam, ilmu menghilang kelemahannya ini, ilmu kebal lemahnya ini, kan semua ada kelemahannya. Adalah. Makanya sekarang polisi bisa nangkap dukun, adalah. Karena bekasnya dukunnya yang bocorin. nah, mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan ke-13. Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan 13. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tema hari ini adalah posisi orang percaya. Apa saudara? Waktu sebelum saya bertobat, waktu mempelajari ilmu hitam, namanya ilmu santet, ilmu membunuh jarak jauh. Waktu itu guru saya mengajarkan sama saya tentang bagaimana menyantet dan teknik untuk membunuh. Waktu saya diajarin ilmu santet, teknik untuk membunuh, waktu itu saya tanya sama guru saya, yaitu kakek saya sendiri. Guru, apakah ada orang-orang tertentu yang tidak bisa disantet? Apakah ada orang-orang tertentu yang tidak bisa disantet maupun dimantrai atau ditembus oleh kekuatan batin? Dan waktu itu guru saya memberitahu suatu rahasia yang namanya pakem takdir. Seorang dukun pasti akan memegang pakem itu. Arti pakem yaitu garis yang sudah digariskan oleh sang takdir. Bahwa seorang dukun tidak boleh melanggar tentang pakem garis takdir itu. Dan kalau melanggar garis takdir itu, maka seorang dukun akan mengalami senjata makan tuan. Apa saudara? Waktu itu guru saya berkata, pertama, bahwa ada orang-orang tertentu yang tidak bisa disantet maupun dimantrai atau ditembus oleh kekuatan batin, yaitu orang-orang titipan dari Yang Maha Kuasa.
Ada orang-orang tertentu yang tidak bisa disantet maupun dimantrai atau diguna-gunai maupun ditembus oleh kekuatan batin. Yaitu orang-orang titipan dari Yang Maha Kuasa. Nah, setelah saya bertobat, baru saya tahu tentang satu istilah yang disebut namanya anak-anak Allah. Di dalam firman Tuhan dikatakan, siapa yang menerima dia dan percaya dalam namanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan anak setan. Diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Arti kuasa ini bicara tentang prioritas dan otoritas. Ingat, prioritas dan otoritas. Kalau kita adalah anak, pasti kita punya posisi. Seorang anak berbeda dengan seorang pembantu. Seorang anak berbeda dengan seorang pegawai. Dan seorang anak berbeda dengan seorang staf. Seorang anak memiliki posisi terpenting dalam keluarga. Betul? 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 Nah, dan kalau kita adalah anak, maka kita layak memanggil Allah sebagai Bapa. Dan roh itu bersama dengan roh kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan roh itu berkatakan, Roh Kudus berkata apa? Ya Aba, ya Bapa. Dan kalau kita adalah anak, maka Bapa bertanggung jawab untuk hidup dan masa depan kita. Dan kalau kita adalah anak, kita adalah ahli waris. Amin. Kita adalah ahli waris. Nah, kalau kita percaya Yesus, kita punya posisi kedudukan. Di Alkitab dikatakan ada warga kerajaan Allah dan anak-anak dunia. Betul? Anak-anak Allah dan apa saudara? Anak-anak dunia. Nah, kalau kita percaya Tuhan Yesus di dalam Tuhan, kita punya posisi di atas setan. Ingat saudara. Posisi apa saudara? Di atas setan. Sehingga orang yang percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus dalam diri kita. Terang itu menyinari kegelapan. Kalau kita percaya Tuhan Yesus dalam Tuhan sungguh-sungguh, kita tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai, dan tidak bisa diguna-gunai. Maka disebut orang-orang titipan dari Yang Maha Kuasa. Kalau dalam Alkitab disebut warga kerajaan Allah. Amin. Amin. Dan di dalam diri orang Kristen ada satu keanehan dan keunikan. Mungkin selama ini sudah belum tahu rahasia ini. Tapi akan saya beritahu suatu rahasia yang besar dan itu diakui oleh sejarah maupun semua dukun. Misalnya Bapak ini percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Alkitab berkata waktu kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di hati kita dan terang itu menyinari kegelapan. Apa saudara? Ingat, terang itu bersinar, menyinari kegelapan. Jadi Bapak ini percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Kemalaman di suatu hotel. Di hotel itu ada narkoba, sabu-sabu, sampai busa-busa. Ada yang rokok, ada yang berzina, ada yang kacau-kacau. Santet dikirim, mistik gaib dikirim. Selama ada satu orang yang di dalam Tuhan, kekuatan santet model apapun, mantra apapun, tidak berfungsi. Karena ada satu orang yang di dalam Tuhan. Tetapi kalau yang dalam Tuhan ini keluar dari hotel, santet dikirim, kena semua. Kita tahu orang-orang Indonesia, dukun-dukunnya terkenal sakti-sakti, betul? Betul? Buktinya ada ketik rek, betul? 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 Jawa terkenal dengan santet membunuh jarak jauh. Apa saudara? Santet membunuh apa saudara? Jarak jauh. Bali terkenal dengan leak membunuh jarak jauh. Sumatera terkenal dengan begu ganjang. Manado terkenal dengan opo-opo. Daerah Timor, Flores terkenal dengan swangi. Dengan apa saudara? Swangi. Banyuwangi terkenal dengan santet. Kalimantan terkenal dengan mandau terbang. Mantra diucapkan, bes, teret, kepala putus. Yang mati puluhan ribu, jantung dan hati dimakan. Betul? Betul? Masuk internet. Polisi tembak, dua. Peluru diambili, ini peluru kamu, betul? Perang Dayak dan Madura.
perang sampit, polisi kewalahan. Betul? Betul? Jepang bertahan berapa lama? 3,5 tahun kabur. Belanda berapa tahun? 350 tahun. Kenapa tidak disantet, dileak, dimandul terbang aja Belanda supaya mati? Tidak bisa. Karena apa? Belandanya Kristen. Dukun-dukun zaman sekarang dengan zaman dulu itu beda. Karena zaman dulu belum ada Kentucky Fried Chicken. Orang zaman sekarang puasa 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, sakit mah, betul? Dukun zaman dulu itu berbulan-bulan puasa mutih, ngerawat 7 hari 7 malam tanpa makan, tanpa minum. Dukun-dukun zaman dulu hebat-hebat, lebih hebat daripada zaman sekarang. Kenapa tidak disantet aja Belanda supaya mati? Betul? Betul? Karena Belandanya Kristen. Sayang Belanda datang menjajah. Kalau Belanda datang tidak menjajah, Nusantara ini percaya Yesus semua adalah. Saudara, memang Belanda yang dikirim di Indonesia kacau-kacau. Mabuk-mabukan, ngerampok. Betul? Ngerampok, menjajah, memperkosa, membunuh, perampok, penjajah, jahatlah pokoknya. Tetapi ingat, setiap kali perang, Belanda selalu bawa pendeta. Terang yang menyinari 350 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. Suatu kali saya tanya sama guru saya sendiri, kakek kan jago santet. Kenapa ada disantet aja tuh pemimpin-pemimpin Belanda zaman dulu? Mereka orang kafir, enggak bisa disantet. Itu kak guru saya ngomong gitu. Oh gitu ya, enggak bisa. Dukun yang bisa menghilang, ting menghilang. Tangkap Belanda, tidak bisa menghilang. Di penjara. Banyak itu tokoh sakti yang mati di tangan Belanda, betul? Betul? Yang punya ilmu kebal, baca enggak apa-apa, dibom enggak apa, tembak Belanda, dor mati juga. Berapa tokoh sakti yang mati di tangan Belanda, betul? Punya ilmu menghilang, tangkap Belanda, enggak bisa, masuk sel juga. Betul? 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 Sayang Belanda datang menjajah, betul? Kalau Belanda datang bukan menjajah, Nusantara ini percaya Yesus semua. Kita tahu waktu Presiden Bush mau tiba di Indonesia, semua dukun-dukun santet seluruh Indonesia mau nyantet rame-rame Bush. Masuk iklan, masuk koran, masuk TV, betul? Betul? Ditayangkan di televisi itu, betul? Ditayangkan di koran, betul? Diperlihatkan, dikatakan, Bush tiba di Jakarta, tiba di Indonesia, paling sedikit muntah darah, sakit parah, maksimal mati. Ada yang potong ayam, ayam pun harus ayam kampung, tidak beli ayam horen. Kenapa? Setan takut kolesterol. Oh, itu betul, betul? Betul? Potong ayam, potong kerbau, betul? Potong babi, potong sapi, potong apa nih? Ular, potong burung gagak, darah dicurahkan. Cep. Demo, binatang dimasukin jarum, masukin paku. Demo itu, betul? Betul? Bush tiba di Indonesia. Habis, bayangin, yang nyantet tidak satu orang. Semua dukun di Indonesia, bayangin. Berarti berapa ribu dukun, betul? Betul? Bush tiba di Indonesia. Good morning. Kentutnya saja tidak tersentuh, betul? 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 Bush tiba di Indonesia, datang, pulang, pergi, selamat tanpa sakit, betul?
Betul? Buktinya apa? Bus tambah gemuk tetap makan hamburger, betul? Dukun-dukun Indonesia yang teko rugi. Potong kerbau, potong sapi, potong ayam. Betul? Betul? Bayangin, malu loh itu saudara. Waktu bus tiba di Indonesia, tanpa sakit, tanpa apapun. Itu semua dukun malu semua, 100% gulung tikar. Betul? Karena apa? Setiap presiden Amerika itu selalu didampingi seorang pendeta. Dan disumpah jabatan sama seorang pendeta. Dan pendetanya yang sejak dulu dan sampai sekarang masih dipakai adalah siapa? Billy Graham. Betul? Betul? Pendeta Billy Graham. Santetnya siap hormat di tempat. Bayangin. Itu bukti sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Betul? Betul? Bayangin bus mau tiba yang nyantet, mau disambut santet, betul? Bayangin dukun Indonesia, santet kirim apa? Jarum. Syuk, kena radar Amerika, dibalas apa? Rudal. Aduh, kacau itu. Malu loh saudara, malu, betul? Betul? Malu loh. Baik udah demo di TV, udah potong kambing. Itu saya beritahu, hari itu suatu hal yang membuat dukun malu dan rugi besar-besaran. Karena untuk nyantet itu ritual biayanya mahal. Dukun pada tekor semua waktu bus tiba. Nah, jadi ingat, kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita punya posisi di atasnya warga kerajaan Allah. Yang disebut orang-orang titipan dari Yang Maha. Nah, kalau orang yang tidak percaya Yesus atau Kristen tomat habis tobat besok kumat, itu punya posisi di bawah setan. Sehingga bisa disantet, bisa dimantrai, bisa diguna-gunai. Sebelum saya bertobat, tentang pakem takdir dikatakan bahwa kekuatan santet, mistik hitam, kekuatan gaib, itu mengambil sisi ketakutan manusia. Apa saudara? Orang yang takut sama setan, pasti didatangi setan. Apalagi ke toilet aja minta ditemenin. Nyanyi gini, oh Tuhan pimpinlah jalanku, ku tak berani jalan sendiri. Setan lihat, memang Tuhan pimpin kamu, tapi aku ingin nengok kamu. Makanya orang yang takut sama setan, pasti didatangi setan. Itu hukumnya. Tapi kalau orang yang berani sama setan, mana setannya? Saya tunggu di saya tonjok kepalanya. Sekalipun bertahun-tahun di tempat angker keramat apapun, dia tidak lihat setan. Kenapa? Setannya tahu, ditakutin pun juga percuma. Penampakan-penampakan setan di seluruh dunia itu mengambil sisi ketakutan manusia dari legenda, mitos, budaya. Di Indonesia ada namanya tuyul, di Eropa ada namanya kurcaci. Di Indonesia ada namanya genderuwo, di Eropa ada namanya Dracula, betul? Di Indonesia ada namanya manusia harimau, di Eropa ada namanya serigala. Setiap penampakan setan di seluruh dunia itu mengambil sisi ketakutan suatu bangsa, legenda, mitos, budaya. Karena ada legenda Nyai Roro Kidul, maka setan menyerupai Nyai Roro Kidul, baju hijau, mata gini-gini. Penampakan setan seluruh dunia mengambil sisi ketakutan, legenda, mitos, budaya. Kalau itu ada orang mati, anak kecil, maka setan menyamar seperti anak kecil. Ada mitos, ada legenda, jelas-jelas. Wujud asli setan sampai sekarang tetap malaikat. Tapi malaikat kegelapan. Jelas saudara? Bukan malaikat terang, malaikat kegelapan. Dan menampakkan diri melalui sisi-sisi ketakutan manusia, legenda, mitos, budaya.
Karena ada mitos leak, maka setan menampakkan diri seperti leak. Jelas tidak? Ada mitos gendruwo. Jelas tidak? Nah, dan mulai hari ini kita jangan takut setan lagi. Sebab roh dalam diri kita lebih besar. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita adalah anak, kita ahli waris. Kalau kita percaya Yesus, pasti kita ke surga. Amin. Amin. Dan yang ketiga, kalau kita adalah anak, maka hidup dan masa depan kita Tuhan yang atur dan Tuhan jamin. Amin. Sudah ikutin saya, aku bangga jadi orang Indonesia. Kenapa saya katakan aku bangga jadi orang Indonesia? Indonesia adalah satu-satunya negara yang dipuji dunia internasional, yang bertahan menghadapi krisis global dunia. Betul? Betul? Amerika berkata, Indonesia hebat. Amerika kena krisis global, bank-bank banyak kolab. Betul? Dan goncang ekonomi remuk, hancur. Betul? Dan Amerika berkata, Indonesia hebat. Satu-satunya negara di dunia, bayangin, yang bertahan menghadapi krisis global dunia. Kedua, Malaysia berkata, Indonesia hebat, betul? Kena krisis global, Malaysia aja hampir kolab, betul? Goncang itu ekonominya Malaysia. Tapi sekarang udah mulai ini, Malaysia berkata, Indonesia hebat, betul? Singapura kena krisis global, hampir goyang, kolab, hampir kolab, tapi belum sampai kolab. Mengatakan Indonesia hebat, semua hampir kolab, Indonesia tetap berkibar. Betul? Mereka berkata hebat semua, karena mereka tidak tahu. Kita sudah krisis sejak 98. Satu-satunya negara Asia yang belum keluar krisis 98 adalah Indonesia. Sampai sekarang. Betul? Betul? Kalau mereka baru krisis, sejak dulu kita sudah krisis. Alias apa? Orang Indonesia sudah biasa dan kebal. Betul? 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 Loh, satu-satunya negara Asia yang belum keluar krisis 98, krisis moneter keuangan global dunia, kena global Asia ya, Asia 98 itu Indonesia loh, betul? Waktu krisis Asia, ekonomi paling hancur itu Indonesia. Dan belum keluar krisis sampai sekarang, betul? Alias apa? Orang Indonesia sudah kebal dan biasa, betul? Biasa apa? Menderita. Waktu tahun 98, jatuhnya Soeharto, kerusuhan Mei, perampokan, penjarahan, pemerkosaan massal, betul? Orang pada takut memandang Indonesia, jatuhnya Soeharto. Ekonomi hancur, dolar sampai hampir 20.000, betul? Dari 2.700 sampai hampir 20.000. Ekonomi hancur total waktu itu. Orang pada takut bagaimana masa depan Indonesia setelah jatuhnya Soeharto. Banyak yang lari ke Amerika, lari ke Australia, lari ke Malaysia, lari ke Brunei, lari ke berbagai negara. Hanya kita-kita yang tidak lari. Kenapa? Tidak punya duit. Mau apa lagi? Mau lari kemana? Betul? Betul? Mau lari kemana? Betul? Mau tidak mau ya bertahan. Betul? Betul? 98 kita lalui. Tahun 2000, 2001, 2002. Bom Bali meledak. Duar! Kita orang Indonesia takut. Bom besar sekali meledak. Tetapi setelah setiap bulan, dua. Biasa. Itu tahun 2002 setiap bulan itu bom, betul? 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 2002, 2003, 2005. Wah. Aman. Wah. 2009, duar bom Marriott. Tapi langsung televisi berkata apa? Indonesia tidak terpengaruh ekonominya tetap stabil. Walaupun ada bom Marriott. Kenapa?
sudah biasa. Betul? Betul? Ingat saudara, kita bisa melewati krisis 98 sampai sekarang. Itu karena Tuhan pelihara kita. Amin. Buktinya dunia internasional memuji kita. Indonesia hebat. Betul? Betul? Buktinya apa? Yang lari ke luar negeri, banyak yang balik ke Indonesia. Betul? Kalau kita tidak, tetap punya iman, nekat, dan tidak ada pilihan. Betul? 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 Tidak ada apa? Mau keluar negeri tidak ada duit. Gimana lagi? Pasrah udah. Iman, nekat, dan tekad udah tidak ada pilihan lagi. Ingat darah. Artinya apa? Tuhan betul-betul pelihara kita. Amin. Di masa susah, di masa sulit, Tuhan pelihara kita. Saudara, untuk mati itu ada jadwalnya. Saudara jangan takut mati. Kalau kita belum waktunya mati, jatuh dari pesawat, dibom kanan kiri, tidak mati itu saudara. Diberondong peluru 1000 pun tidak mati. Kenapa? Belum jadwal. Tapi kalau sudah jadwalnya mati, gosok gigi keselak odol, mati. Betul? Betul? Makan, saya pernah kejadian betul, ada orang makan di restoran. Itu makannya itu sendoknya keselak gini, kemakan sini, mati. Ingat, untuk mati itu ada jadwalnya sendiri-sendiri, betul? Dan kita semua nunggu antrian jadwal, betul? Betul? Nah, makanya saya katakan, tidak ada tempat aman di dunia ini kecuali dalam Tuhan. Mau apa? Mau sembunyi di gunung, gunung meletus. Mau di hutan, hutannya gundul, betul enggak? Mau di mana? Mau di laut, tsunami, betul enggak? Mau ke kota, gempa bumi. Mau ke gua, longsor. Saya beritahu, ada yang bertanya sama saya gini, kenapa sekarang begitu rumah kosong, langsung ada setan? Betul? Kenapa Pak Daud? Setiap rumah kosong, langsung ditempati setan. Kenapa? Itu gara-gara illegal logging. Setan kan tempatnya di pohon-pohon, betul enggak? Pohonnya ditebang, setannya kepanasan. Cari pengungsian. Setan aja bingung ngungsi. Saya katakan itu hanya bercanda aja. Jadi saya beritahu, di masa susah, di masa sulit, Tuhan tetap pelihara kita. Mari kita bangkit berdiri.